Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 3 ayat 5. Ini topiknya tentang kehidupan Yohanes Pembaptis. Kita bisa belajar banyak dari Yohanes Pembaptis, seorang hamba Tuhan yang diurapi. Bahkan dari kandungan ibunya, mamahnya, dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis ini berseru tentang pertobatan. Dia berseru, luruskan jalan bagi Tuhan. Beri hidupmu untuk Allah. Di dalam Allah ada pengampunan. Luruskan jalan bagi Dia. Ya, jadi yang berseru-seru, berteriak-teriak di padang gurun, dia berteriak tentang bertobat, tentang perubahan hidup. Ya, kita akan buka di dalam Lukas pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata pada kita, setiap lembah akan ditimbun. Jadi tanah yang berlubang-lubang itu akan ditimbun. Ya, ini gambaran apa? Ini gambaran kehidupan orang yang pesimis. Orang yang merasa tidak mampu. Orang yang merasa aku ini bodoh, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, merasa hidupku ini kok tidak berguna. Hidupku ini tidak ada artinya. Aku tidak bisa pelayanan. Aku ini bisanya apa? Nah, orang yang berada di lembah ini, kata firman Tuhan itu harus ditimbun. Ya, saya percaya banyak di dalam Alkitab contoh-contoh orang-orang yang pertamanya itu memang dia berada di dalam lembah, pesimis, takut, tetapi akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat Musa. Ketika Musa mau dipakai Tuhan, ada firman Tuhan bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk membebaskan. Dia diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia merasa, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, aku tidak bisa. Siapakah aku ini? Aku ini dari keturunan yang tidak mampu gitu ya, tidak pintar berbicara. Tetapi akhirnya Musa dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, sampai 2 juta orang bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kita juga lihat Gideon juga gitu. Ketika dia lihat orang Amalek, lihat orang Midian, dia ketakutan. Tetapi karena mereka taat dan mau belajar, saya percaya bisa dipakai Tuhan. Kita bisa diubahkan Tuhan, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, yang pertama adalah orang yang ada di dalam lembah. Tuhan bisa pakai kita. Kalau kita mau belajar, kalau kita ini taat kepada Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan baik. Yang kedua adalah setiap gunung dan bukit akan diratakan. Ini gambaran orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang congkak, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang kalau tidak ada aku tidak akan berhasil. Tinggi hati, sombong. Ya. Orang yang seperti ini pasti akan dijatuhkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu belajar sama-sama ya di dalam Alkitab, banyak kisah di dalam Alkitab mereka yang menyombongkan diri, mereka yang tinggi hati, bahkan dia ingin menyamai Allah.
Contohnya ketika orang-orang pada zaman itu, yaitu di Siniar, itu orang-orang ngumpul bersama, satu bahasa, satu logat, mendirikan menara. Ketika dia membuat menara, dia cari nama. Dia akan membuat menara setinggi langit. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah ini, meskipun dia bersatu bersama-sama, tetapi kalau mereka menjadi sombong, maka Tuhan kacaukan. Padahal Tuhan senang dengan kesatuan, tetapi karena dia menyombongkan diri, mau sama seperti Allah, tinggi sampai ke langit, maka Tuhan kacaukan semua. Orang sombong, orang tinggi hati itu ditentang sama Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang kelima, Amsal 16 ayatnya yang kelima berkata seperti ini: setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan, merasa hebat, merasa mampu. Apalagi saya dengar sekarang ini ya, orang-orang Eropa itu sekarang tidak mempercayai Tuhan. Jadi hidupnya ya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat ada nasihat firman Tuhan. Orang tinggi hati kekejian bagi Tuhan, ia tidak akan luput dari hukuman. Kalau di ayatnya 18 Amsal 16 ayatnya yang ke-18 berkata seperti ini: kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kehancuran. Bapak Ibu, kalau tinggi hati itu pasti Tuhan marah, Tuhan benci, Tuhan tidak suka. Kalau tinggi hati mendahului kejatuhan, itu kata firman Tuhan. Ya, kita ingat seorang raja namanya Nebukadnezar, ketika dia meninggikan diri, maka dijatuhkan sampai dia tinggal di hutan. Ini nasihat firman Tuhan ya. Ini nasihat firman Tuhan. Ayo kita yang merasa hebat, ya katakanlah hebat, dipakai Tuhan luar biasa, cerdas, gunakan itu semua untuk Tuhan. Ada nasihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ayat 17 berkata seperti ini. 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hebat, kalau kita top, kita diurapi Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita punya skill, punya keterampilan yang luar biasa, ingat, itu semua datangnya daripada Tuhan. Ya, jangan merasa aku hebat, ini daripadaku. Tetapi ingat, kita boleh bermegah di dalam Dia, di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, orang yang jalannya berliku-liku, berlekuk-lekuk. Nah ini saya lihat orang seperti ini perlu jamahan Tuhan gitu ya. Orang yang hidupnya berliku-liku, berlekuk-lekuk, membohongi, berdusta, curang, jahat, merugikan orang lain. Nah orang seperti ini, orang yang berliku-liku, yang berlekuk-lekuk, Tuhan katakan akan diluruskan. Ya, diluruskan, hatinya diluruskan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, saya rindu kita semua hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita. Ayo kita perbarui hidup kita. Tuhan rindu hidup kita hari lepas hari semakin menyukakan Dia. Jangan kita menyombongkan diri, jangan kita pesimis, jangan hidup kita ini dalam kejahatan. Tetapi hidup kita, ayo terus berkenan kepada Allah. Ya, kita belajar dan belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.